panic buying, ini alasan perekrutan yang sangat jeli dari Persib Bandung. Halo sahabat bola sekalian, seperti yang kita tahu saat ini Persib udah mendatangkan 6 pemain yang semuanya sangat berkualitas. Tapi di antara 6 nama tersebut, ada satu nama yang bisa dibilang pemain ini cukup underrated. Kedatangannya mungkin gak terlalu disambut mewah, tapi perannya diprediksi bakal sangat bersinar untuk Persib di musim depan. Dia adalah gelandang asal Jepang, Gakuto Notsuda. Menarik kalau kita ngomongin tentang pemain Jepang yang gabung ke Persib, karena jumlahnya memang gak banyak, tapi mereka hampir selalu mampu memberikan dampak positif yang sangat signifikan buat Persib. Kita ambil contoh Shohei Matsunaga. Gue inget banget dulu nonton Matsunaga mainnya enak banget. Dia jadi andalan buat Persib ketika zamannya ISL. Selain Matsunaga, sekitar 1 atau 2 musim setelahnya, muncul nama pemain Jepang lainnya, yaitu Kenji Adachihara. Kenji ini luar biasa banget juga. Dia adalah tipikal penyerang yang pintar buat membaca situasi. Dengan histori tersebut, harusnya udah jadi jaminan yang cukup kuat bahwa Gakuto Notsuda minimal bisa mengikuti jejak para pendahulunya di Persib atau bahkan lebih baik lagi. Maka karena ini jadi situasi yang menarik, kita mau ajak kalian buat bahas terkait alasan dari Persib Bandung kenapa memilih Gakuto Notsuda. Kita bahas apa modal kuat yang dia miliki dan bagaimana nantinya dia bisa bawa Persib bersinar baik itu di kompetisi level domestik maupun di Asia. Kita bahas sesuai data dan fakta yang akurat. Kalau gitu, kalau kalian udah siap, bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, jadi seperti yang tadi kita bilang bahwa kedatangan Gakuto Notsuda sebenarnya gak jadi spotlight yang paling utama. Karena waktu itu pengumumannya barengan sama Ragnar Oratmangun. Alhasil hype transfer dari pemain Jepang ini jelas kalah telak sama hype dari kedatangan Ragnar Oratmangun. Tapi disclaimer, bukan berarti kita mengecilkan pemain Persib lainnya yang baru datang. Karena tentu kita sepakat bahwa nama kayak Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh, Luka Menalo, dan semuanya, mereka jelas jadi nama pemain yang semuanya sangat berkualitas. Cuma, yang memang pengen gue highlight di sini adalah ketika Gakuto Notsuda yang gak mendapat spotlight sebesar Ragnar maupun Sandy Walsh, bukan berarti statusnya gak jadi pemain berlabel bintang buat Persib. Karena kalau kita lihat pengalamannya, bahasa Sundanya mah, pengalaman Gakuto Notsuda itu jadi salah satu yang paling reg-reg di antara pemain Persib lainnya. Karena walaupun dia datang ke Persib dari klub Thailand BG Pathum, tapi sebelumnya dia punya jam terbang yang sangat tinggi di Liga Jepang. Karirnya di Liga Jepang itu bukan sekedar pemain figuran, bukan pemain yang karirnya naik turun, bukan juga pemain yang cuma main di klub papan tengah ke bawah, tapi dia adalah pemain yang bisa dibilang dominan di Liga Jepang. Karena dia main di beberapa klub papan atas Liga Jepang kayak Ventrovert Kofu. Kemudian sampai yang terlama dan tersukses adalah ketika dia di Sunfreeze Hiroshima. Bahkan selama karirnya di Liga Jepang, Gakuto Notsuda udah berhasil jadi juara Liga Jepang sebanyak 3 kali. Wow. Dengan pengalaman serta histori tersebut, tentu itu jadi salah satu bukti yang sangat nyata bahwa Gakuto Notsuda ini sama sekali bukan pemain yang bisa kita remehkan kualitasnya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan beberapa pemain ex-Liga Jepang yang saat ini atau sebelumnya pernah main di Liga Indonesia, kayak pemain Bali United TP Yachida, kemudian Taisei Marukawa, bahkan pemain yang baru aja datang ke Persija dari Cerezo Osaka, yaitu Kyohei Yoshino, pengalaman mereka semua ketika main di Liga Jepang, nyatanya gak lebih baik daripada Gakuto Notsuda. Baik dari segi jam terbang, dari segi menit bermain, bahkan dari segi prestasi. Artinya pemain Jepang yang Persib amankan ini benar-benar pemain yang kelasnya bukan main. Bisa kita bayangin, pemain kayak Taisei Marukawa, TP Yachida, mereka kan bisa sangat memberikan dampak positif yang signifikan buat klubnya masing-masing. Bahkan pemain kayak Taisei Marukawa, sorry to say, tapi faktanya memang dia adalah pemain yang gak kepake di Liga Jepang. Tapi di Indonesia, dia bisa sangat bersinar. Perannya bisa sangat dominan. Bahkan puncak karirnya, dia juga pernah dapat penghargaan sebagai pemain terbaik Liga Indonesia kan. Artinya dengan kualitas atau level pemain Jepang yang kayak mereka aja, nyatanya bisa sedominan itu di Liga Indonesia. Apalagi pemain dengan pengalaman tinggi kayak Gakuto Notsuda. Harusnya impact yang dia berikan ada di tingkatan yang jauh lebih baik daripada pemain Jepang lainnya. Makanya kalau kita lihat alasan dari Persib, khususnya alasan ini disampaikan langsung sama Igor Tolic, bahwa keputusannya buat merekrut Gakuto Notsuda ini memang gak sembarangan.
Katanya dia menilai bahwa Gakuto Notsuda merupakan pemain yang punya etos kerja tinggi. Football IQ-nya ada di atas rata-rata, bahkan kemampuan buat bisa ngasih keseimbangan bagi tim yang dia bela, baik ketika bertahan ataupun menyerang, itu memang sangat baik. Jadi dia bukan cuma seorang gelandang yang punya visi, bukan cuma gelandang yang passingnya bagus, tapi dia memang punya semuanya. Bahkan dari segi etos kerja, ini jadi salah satu keunggulan terbesar dari Gakuto Notsuda. Bahwa dia memang tipikal pemain yang sangat bekerja keras di lini tengah, yang usaha keras ini nggak dilakuin sembarangan, karena dia tahu kapan harus memulai, kapan harus ngasih tekanan. Intinya organisasi dalam memberikan tekanan kepada lawan, itu jagonya Gakuto Notsuda banget. Maka wajar kalau Igor Tolic tertarik karena komposisi lini tengah Persib sekarang memang sangat butuh pemain dengan tipikal kayak Gakuto Notsuda ini. Feeling gua, kehadirannya bakal bikin lini tengah Persib jadi makin dominan. Kenapa? Karena Tom Haye sebagai gelandang flamboyan, otak dari serangan Persib, itu bisa punya kebebasan yang lebih leluasa dalam menguasai lini tengah. Dia gak perlu effort terlalu banyak, dia bisa fokus sama tugasnya buat jadi gelandang kreatif. Karena tugas-tugas kotornya itu harusnya bisa di-cover dengan baik sama Gakuto Notsuda. Tapi, keunggulan yang bikin Igor Tolic tertarik gak selesai sampai di situ. Karena menurutnya, selain dia pintar dalam mengorganisasi gameplay ketika bertahan, dia juga punya kualitas dalam membangun serangan. Karena menurut Igor Tolic, Gakuto Notsuda ini tipikal pemain yang mampu mendistribusikan bola dengan cepat. Ketika dia nerima bola dari lini pertahanan, dia bisa langsung mendistribusikan bola tersebut ke lini serang. Baik ke winger ataupun striker, cukup dengan 1 atau 2 sentuhan. Itu bahkan yang disebut sama Igor Tolic sebagai spesialisasi terbaik yang dimiliki sama Gakuto Notsuda. Dan gua rasa sangat masuk akal kenapa Igor Tolic bilang demikian. Karena salah satu karakter permainan yang jadi role play utama Persib adalah sepak bola pragmatis. Senjata paling berbahayanya adalah sistem defense counter cepat yang mereka miliki. Maka dengan kemampuan Gakuto yang mampu mendistribusikan bola dengan cepat ke lini serang, itu jelas jadi kemampuan yang sangat mendukung untuk Igor Tolic melakukan gameplay andalannya tersebut. Ditambah lagi kemampuan yang dimiliki Gakuto Notsuda itu dimatangkan oleh pengalamannya yang sangat tinggi. Dia lama main di level kompetisi tertinggi Liga Jepang. Bayangin Pak, Liga Jepang. Liga terbaik yang ada di Asia, yang intensitasnya, yang permainannya itu sangat ada di level yang tinggi. Ditambah lagi dia juga punya pengalaman pernah main di timnas Jepang. Terakhir kali dia dipanggil ke timnas Jepang itu di tahun 2022. Yang waktu itu skuad Jepang udah dilatih sama pelatih yang sekarang masih aktif mimpin timnas Jepang, yaitu Hajime Moriyasu. Walaupun capsnya nggak banyak, tapi itu udah cukup buat mematangkan kemampuannya. Maka dengan segala macam pengalaman tersebut, Igor Tolic ngerasa yakin bahwa Gakuto Notsuda udah paham betul tentang gimana struktur yang ada di sepak bola. Tentang gimana sistem dari sepak bola itu bisa berjalan, khususnya sepak bola Asia. Sehingga dengan modal tersebut, bikin Igor Tolic yakin bahwa Gakuto Notsuda memang jadi pemain yang tepat untuk dia bawa ke Persib supaya bisa menaikkan level Persib, khususnya ketika berkompetisi di Asia musim depan. Jadi dengan semua yang dimiliki Gakuto Notsuda, jelas kita sama sekali gak bisa nganggap bahwa dia adalah pemain yang biasa aja. Di balik spotlight-nya yang gak terlalu bersinar, di balik perkenalannya yang kalah pamor sama pemain lainnya, gue yakin banget kalau Gakuto ini bakal punya peran yang sangat penting, yang sangat vital di skuad Persib di musim depan. Mungkin spotlight yang dia dapatkan nantinya gak akan sebersinar Ragnar Oratmangun di lini depan, gak akan sebersinar Tom Haye sebagai otak dari serangan. Kenapa? Karena tugas dia nantinya bakalan cukup kotor. Pasti perannya itu gak banyak dilihat sama para fans, tapi dengan peran kotor tersebut, justru itu jadi kunci dari bagaimana lancarnya permainan yang nantinya akan ditampilkan Persib. Kunci dari keseimbangan ketika Persib bakalan bertahan dan menyerang, termasuk kunci dalam pengaturan ritme permainan. Gua berani jamin, pegang omongan gua, buktiin dalam 1 tahun ke depan, kalau Gakuto Notsuda bakal jadi pilar penting bagi skuad Persib Bandung. Dan sekarang, dia udah gabung latihan bareng Persib, dilihat dari vibes-nya, dari image-nya, kelihatannya memang cukup meyakinkan. Vibes-nya itu positif banget, memang khasnya orang Jepang banget, ramah, murah senyum. Ya semoga dampak yang bisa diberikan sama Gakuto Notsuda ini bukan cuma dampak secara permainan di atas lapangan, tapi semoga dia juga bisa ngasih dampak dari segi kondusivitas tim, dari segi psikologi para pemain, sehingga kiprah Persib di musim depan, baik itu di kompetisi domestik, di Liga, di Piala Liga, di ASEAN, bahkan di Asia, itu bisa ada di level yang terbaik.
Jadi itu penjelasan terkait alasan Persib memilih Gakuto Notsuda. Kita tadi juga udah jelasin alasan kenapa dia nantinya bakal bersinar. Semoga semuanya bisa dipahami dengan baik. Sekarang kalau pendapat kalian gimana? Apakah kalian yakin pemain ini bisa bersinar? Tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe dan jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!